Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ardian, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Banda Aceh. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Dinda Mastura. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri 25 Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Dinda. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu Dinda hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan ada percakapan pra-observasi ya, Bu. Sebelum ini saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas Ibu ya. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Seperti itu ya Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, berdasarkan hasil rancangan pembelajaran yang ingin saya sampaikan, tujuannya itu adalah untuk menelaah tentang atau melibatkan siswa pada kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari, seperti pada kegiatan sehari-hari di sekolah, misalkan memberikan tugas tiket, terus menyapu kelas. Nah, itu contoh kegiatan di sekolah. Tetapi contoh kegiatan yang di rumah seperti membantu orang tuanya, bagaimana cara mencuci pakaian, mencuci piring gitu. Itu contoh tujuan pembelajarannya. Oh, baik, berarti ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan yang ingin Ibu lakukan saat nanti saya observasi? Mungkin untuk area pengembangannya itu mungkin saya menggunakan dua item, yaitu di sisi pengetahuannya dan di sisi keterampilannya. Yang pertama pengetahuan bagaimana cara menguraikan atau menelaah keterlibatan siswa itu terhadap kegiatan dia sehari-hari. Nah, berarti yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Nah, saya mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya. Oke, baik. Untuk strategi yang saya gunakan itu yaitu tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang integritas dalam pembelajaran sosial emosional begitu Pak. Baik. Selanjutnya Bu. Terus kemudian akan saya lakukan pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan yang dimiliki oleh siswa itu. Terus model yang saya gunakan itu adalah model Project Based Learning (PBL). Baik, PBL berarti Bu ya? Iya, PBL. Kemudian Bu? Terus mungkin metode yang saya gunakan itu menggunakan diskusi kelompok, yaitu tanya jawab dan juga penugasan. Oke, baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL-nya, dan juga metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Oke, media yang saya gunakan untuk nanti belajar yaitu seperti menampilkan teks observasinya, terus menyediakan beberapa gambar
gambar mengenai materi yang akan disampaikan nanti. Terus Bu? Dan juga ada LKPD ataupun lembar kerja siswa yang akan saya berikan kepada siswa untuk dikerjakan. Baik, kira-kira kapan nih Bu ya akan kita lakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa, dan juga di jam berapa Bu? Oke, kebetulan saya ada jadwalnya di hari Selasa, tanggal 5 September 2023 di kelas 4A, 4B Pak. Baik. Jadi nanti kita akan melakukan observasi di hari Selasa jam pertama dan kedua di kelas 4B. Saya akan datang ke kelas Ibu melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dari belakang kelas Ibu hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan pasca observasi nanti. Nah, yang nanti akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Lena Yanti. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti untuk media apa yang sesuai dengan siswa nanti. Terus dan saya sudah menyiapkan sebelum Bapak masuk ke kelas, yaitu seperti gambaran-gambaran kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari mereka. Baik itu di sekolah maupun di rumah. Baik Bu Dinda, terima kasih Bu atas waktunya ya, dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya tentang percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa. Baik, demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah makan pagi? Yang belum makan pagi? Excel, kenapa belum makan? Udah nanti makan ya. Nih, sebelum ibu absen, kita membuat yel-yel dulu ya. Nih, siapa yang mau memimpinnya yel-yel? Sophia. Buat satu yel-yel. Selamat Ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu absenkan dulu ya. Abizar Akhtar, ada duta?
Abizar Al-Ghifari. Belum. M. Satria. Muhammad Atallah. Muhammad Fatullah. Muhammad Isra Hafiz. Nggak datang. Muhammad Rafa. Nggak datang juga. Naila. Banyak ya nggak datang hari ini. Raufal. Ruby. Ada juga. Sultan. Yafa. Zahid. Zayan. Abi. Salam ibu dulu. Salam ibu dulu. Kenapa terlambat? Ya. Buka jaketnya ya. Oke, sebelum kita memulai mana? Belakang saya. Belakang saya ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan
jauh, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kegiatan sehari-hari apa saja yang kalian lakukan di rumah? Masak, menyiram bunga, mencuci piring, ada lagi? Mengepel, iya bisa betul. Terus apa lagi? Mencuci baju. Apa lagi? Ada lagi? Ya, menggosok baju setrika sama. Buka baju. Melipat baju, oke. Itu contoh kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan di rumah. Ini contoh kegiatan yang kalian lakukan di sekolah. Terus menyapu, mengerjakan piket ya. Ada kerjakan piketnya? Ada. Yang tidak mengerjakan siapa? Abiza Al-Atta. Abiza dalam mengerjakan piket ya? Ya, Bu. Al-Atta. Abiza rata atau Abiza begini? Al-Atta mau tanya, Bu. Abiza Al-Atta Ya. Oke. Abiza datang, nggak datang. Bu kemarin. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu, coba perhatikan ke depan. Nanti kalian akan membacakan sebuah teks. Ada nih. Melalui berbagai teks dan kegiatan, peserta didik dapat menjawab pertanyaan terkait isi teks yang kalian bacakan nanti. Nah, sekarang coba perhatikan halaman 28. Kenapa ibu Oke. Perhatikan ilustrasi pada pembuka bab 2 ini. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan orang-orang di dalam gambar yang di belakang itu, nak? Coba kalian lihat. Yang di belakang ini, apa yang orang-orang menyapu, terus menyiram bunga, terus memasak, terus apa lagi menyetrika pakaian. Oke. Sekarang sebelum kita lanjut untuk membacakan teks ceritanya, coba perhatikan contoh kegiatan yang ada di rumah. Contoh kegiatan pertama itu apa? Gambar apa? Menyiram bunga. Kalian pernah menyiram bunga? Oke. Yang kedua apa? Menyapu. Siapa yang tidak pernah menyapu? Siapa yang tidak pernah menyapu? Oke, menyapu semuanya kan? Membantu orang semuanya kan? Ya. Oke, yang ketiga. Melipat baju. Siapa yang tidak melipat baju? Yang tidak pernah melipat baju? Pernah. Satria. Oke, kenapa tidak pernah melipat baju? Tidur. Oke. Ini beberapa contoh kegiatan yang ada di rumah nih. Coba kita lihat lagi contoh kegiatan di sekolah. Ada apa saja? Ya, ini apa? Membersihkan rak buku. Yang ini meletakkan buku ke tempatnya, yaitu di lemari. Oke, sebelum ibu membagikan kalian menjadi beberapa kelompok, ayo kita baca cerita di halaman 28. Ya, halaman 28. Coba dibacakan semuanya. Nanti ibu akan bertanya kepada kalian apa isi dari cerita yang sudah kalian baca. Tidak perlu dicatat, dibaca saja. Oke. Dibaca semuanya ya.
Perhatikan yang LKPD di papan. Lembar kerja peserta didik. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang mana nanti kalian akan menjawabnya di kertas ini. Ya. Berarti bisa pakai Ya, berarti tulis nama kelompoknya, tulis nama anggota kelompoknya. Oke. Pegang satu orang satu. Satu kelompok satu. Nggak apa-apa. Oke. Perhatikan soal yang di papan. Apabila terpidana berkara, halo. Perhatikan soal yang di papan. Sebelumnya kalian tulis nama dulu. Nama di situ. Nama kelompoknya dulu. Apa nama kelompok yang kalian mau kalian buat? Nama kelompoknya apa? Terus nama anggota kelompok. Soalnya sudah ada di papan ya. Tolong bekerja sama karena di sini adalah kita sebagai apa? Tim. Ya. Bekerja sama. Buat dulu. Ya, kalau misalkan mau setengah kertas boleh juga setengah. Jangan lama lagi nama kelompoknya itu adalah ya. Dibesarkan ya terus bisa ya. Melakukan setiap hari. Ya itu bagaimana
menyebut ibunya Ina. Kalian memanggil ya, mama semuanya. Oke, ya. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Dulu ke kawannya. Apa jawabannya kucing? Oke, coba nomor 3. Oke, coba utara. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 4. Kelompok 2 siap-siap ya, kelompok 2 siap-siap dulu. Ya? Oke, dah. Kelompok 1 sudah bisa duduk kembali. Kelompok 2, ayo. Yang mana ya? Kelompok 2 ya. Danis. Eshal, nampak ke di sini Eshal? Jangan ke awas, sini nampak Eshal. Sat. Sat. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4, kelompok terakhir, maju. Nah, kelompok 3 sudah bisa ikut.
kedua. Kelompok 1. Juara 4 adalah dari kelompok 4. Duduk semuanya. Selanjutnya coba kalian buatkan latihan. Ada 42 soal di sini. Coba perhatikan ke depan. Lembar setiap pertanyaan siswa yang jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, buatkan latihan ini di buku tulis masing-masing. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan kegiatan sehari-hari yang biasa kalian lakukan di rumah. Yang kedua, apakah yang sering dilakukan jika suka menyiram tanaman? Saya minum 3 minum aku juara 1 lah, juara 2 tuh harus pakai. Tapi juara 4 gimana? Waktunya 5 menit ya. Sementara waktunya 5 menit. Ya, langsung. Apa ini?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan percakapan pasca observasi bersama saya Ardian SPD, CGP Angkatan 8 Kota Banda Aceh dari SD Negeri 25 Kota Banda Aceh. Saya masih ditemani oleh Ibu Dinda Mastura dan juga sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Ledayanti sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Dinda. Assalamualaikum Bu Ina. Baik, apa kabar hari ini Bu? Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, baik di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Dinda terkait dengan jalannya proses supervisi akademik yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bu Dinda terkait dengan kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Mungkin karena saya belum terbiasa dilakukan itu, jadi saya merasa agak tegang waktu di dalam kelas. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti sudah berlancar dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu Dinda area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa maupun tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemudian. Ya, jadi mungkin dalam tahapan-tahapannya sebelumnya saya membuat bahan ajar ya Pak. Terus dan area yang harus saya rangkum yaitu pengetahuan dan keterampilan dari siswa, dan tentunya juga ada media yang sudah saya gunakan seperti e-fokus untuk menampilkan kegiatan sehari-hari mereka di rumah maupun di sekolah. Baik. Nah, baik, berarti area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan Ibu ya. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Jadi menurut saya alhamdulillah sudah berjalan lancar, tapi mungkin masih ada juga kekurangan. Baik. Berarti sudah dilakukan dengan baik, itu sudah berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi masih ada kekurangannya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan yang mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas Bu Dinda? Mungkin kekurangan atau hambatannya siswa masih belum ada yang terlibat dalam waktu proses pembelajaran mereka. Apa itu mungkin dari mereka banyak lalainya juga masih. Berarti ada beberapa siswa yang belum terlibat Bu ya, ataupun kurang aktif. Mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu Bu ya. Iya betul. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Apa mereka kurang aktif? Mengapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompoknya, di kelompoknya mungkin terlalu banyak siswa. Jadi mereka mungkin berharap-harap dalam membuat tugasnya. Terus waktu saya lihat mungkin bisa memakai cara yang lain, termasuk secara gaya belajarnya. Gaya belajarnya seperti belajarnya visual, auditory, dan kinestetik, sehingga mungkin mereka akan lebih nyaman ya dalam belajar. Jadi itu rencana ke depan Ibu ya? Pada saat proses pembelajaran ke depan Ibu akan menyesuaikan dengan peran mereka berarti. Ya. Berarti sesuai gaya belajar masing-masing. Seperti gaya belajar visual, kemudian menggunakan gaya belajar auditori ya, dan menggunakan gaya belajar kinestetik seperti itu ya. Baik. Nah, mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ke depan dapat terrealisasi dan pada saat proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang udah gitu ya. Nah, nanti saya tunggu juga cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan. Kira-kira kapan Bu ya? Mungkin Ibu melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi. Mungkin untuk waktunya belum bisa saya tentukan Pak, tapi insya Allah akan saya laksanakan di sekitar. Baik.
mungkin tahun ajaran baru ya Bu ya. So mungkin begini pun kita sudah banyak kali tugas ya. Apa buat tugas akreditasi gitu ya. Mungkin di awal semester 2 bisa ya. Baik, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa cepat direalisasikan. Baik. Nah, baik, selanjutnya mungkin saya beri kesempatan kepada Ibu Lena untuk memberikan umpan balik atau tanggapan tentang jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardian dan Ibu Dinda. Luar biasa sekali ya. Saya melihat percakapan pasca observasi ini sudah bagus, sudah sesuai dengan coaching supervisi pasca observasi, di mana percakapan yang dibangun oleh kusnya di sini Pak Ardian dengan Ibu Dinda itu sudah menunjukkan tahapan-tahapan di mana Ibu Dinda sendiri yang memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di kelas, seperti itu. Jadi percakapan yang dibangun oleh Pak Ardian, pertanyaan pemantik yang diberikan, saya menilai itu sudah cukup baik untuk menggali apa saja yang Ibu hadapi di kelas dan bagaimana Ibu akan mencari solusinya nanti ke depan gitu. Tetapi tentu saja sekali pertemuan saya rasa belum bisa membuat ini sempurna. Tadi Ibu Dinda juga sudah menyampaikan bahwa ini akan dilanjutkan lagi loh Pak Ardian di semester depan, karena memang semester ini sekolah kita begitu sibuk akan menghadapi akrid dan sebagainya seperti itu. Dan ini baik, demikianlah percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama Bu Dinda, Bu Lena. Mudah-mudahan dapat menyelesaikan tugas hasil nyata ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Dinda dan Bu Lena atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.